pagi Sobat Bakta. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Badan Narkotika Nasional Kota Kediri. Sebelumnya perkenalkan, saya Inzania Karinanda. Di sini saya akan menjadi host untuk mengulik lebih dalam tentang bahaya narkoba dan juga pencegahannya pada remaja. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber dari Badan Narkotika Nasional. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Dari Bapak mungkin silakan Pak. Oke, selamat pagi Mbak Karin. Selamat pagi teman-teman Bakta. Perkenalkan, saya Randy Adityawan. Boleh dipanggil Mas Randy, boleh dipanggil Mas Aditya, monggo. Kebetulan kami di BNN sebagai penyuluh dan juga humas. Ya. Kalau dari Ibu Miftah? Selamat pagi Mbak Karin dan sahabat IIK Bakta ya. Perkenalkan, nama saya Miftah di BNN Kota Kediri. Saya sebagai ketua tim di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, nah itu tadi teman-teman. Jadi kita hari ini kedatangan tamu dari BNN itu Pak Randy dan juga Ibu Miftah. Nah, di sini saya akan membahas tentang narkoba di era digital, tantangan dan solusi pencegahan di kalangan remaja gitu. Jadi sebelumnya saya ingin tanya nih, kabarnya Pak Randy dan Bu Miftah gimana pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, baik, sehat. Ya. Udah sarapan? Alhamdulillah. Cuman tadi dari pagi kan kita kena angin ya, luar biasa ya. Iya, cuacanya sangat mendukung ya Bu. Iya, cuacanya agak gimana ya, hujan dan berangin, jadi emang harus selalu jaga kesehatan. Iya, betul. Oke. Jadi ini saya mau langsung tanya-tanya nih, boleh Bu, Pak? Boleh, silakan. Iya, boleh. Oke. Jadi saya mau tanya nih, Pak, Bu, tentang pengaruh media sosial sendiri ini dan dunia digital. Ini gimana sih mempengaruhi perilaku remaja terkait penyalahgunaan narkoba seperti itu? Terkait pengaruh media sosial ya. Nah, mungkin untuk saat ini, detik ini sangat berpengaruh sekali. Yang mana kita ketahui sekarang kan zamannya era scrolling ya. Jadi banyak generasi muda yang suka scroll media di TikTok seperti itu. Ada yang mungkin di media TikTok, Instagram dan sebagainya. Nah, terkait hal tersebut ya, kita sebagai BNN ya sangat penting untuk turut juga di dalamnya. Yang mana kita juga diharuskan jangan sampai melewatkan hal tersebut. Nah, yang nantinya kita wujudkan dalam berbagai konten. Harapannya melalui konten-konten yang kita produksi, yang kita buat, ini bisa berpengaruh setidaknya ketika masyarakat tahu konten tersebut dan mendapatkan pesannya. Harapan kami ya mereka mampu mencegah penyalahgunaan narkoba seperti itu. Oke, begitu. Jadi melalui konten ya Pak ya, iya, untuk betul. pencegahannya sendiri ya. Baik, saya pengen tanya juga nih ke Bu Miftah. Apakah remaja itu memang lebih rentan ya Bu terpapar penyalahgunaan narkoba karena mungkin mereka aksesnya lebih mudah gitu ya Bu? Gimana Bu tanggapannya Bu? Iya, kalau mengacu pada data prevalensi penyalahgunaan narkotika di BNN, memang kan usia pertama kali coba pakai narkotika itu rata-rata di usia 15 sampai 17 tahun ya. Jadi kalangan yang remaja. Karena mereka ini dalam fase yang peralihan ya, dikatakan anak-anak bukan, tapi dikatakan orang dewasa juga bukan. Sehingga masa-masa pencarian jati diri ini adalah masa-masa yang rentan, karena mereka akan cenderung untuk mencoba-coba hal baru, apapun itu. Karena kan pasti penasaran, pengen tahu segala sesuatu, termasuk juga narkoba. Nah, hubungannya dengan media sosial apa gitu? Karena sekarang ini kan kita kita hidup di era yang serba digital ya, semuanya. Bahkan kita mungkin lebih percaya dengan media sosial daripada orang terdekat kita. Betul, jadi sekali. Punya masalah sedikit yang dibuka, yang ditanya itu Google ya, atau kalau sekarang sudah ada Meta ya dan lain sebagainya. Jadi lebih percaya sumber-sumber yang dari media sosial. Padahal media sosial ini kan sebenarnya sesuatu yang boundaries ya. Kita itu tanpa batas, jadi harusnya kita sendiri yang menentukan batasannya. Nah, permasalahannya adalah anak-anak remaja sekarang ini tidak ada pendidikan literasi. Jadi dia tidak tahu ini di media sosial mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi dia anggap bahwa semua sumber yang ada di media sosial ini adalah benar. Nah, kalau ini bicara tentang narkotika ya, banyak
sumber-sumber tentang narkotika ini yang juga sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial. Nah, kalau ini dimaknai secara naif ya oleh para remaja itu, mereka akan mengartikan dengan suka-suka mereka. Karena frame of reference dan field of experience orang kan beda-beda. Kalau dia sudah tahu, misalnya sudah pernah dapat pengarahan dari BNN atau sudah pernah dapat penyuluhan dari orang-orang terdekatnya bahwa narkotika ini berbahaya, ya misalnya ganja itu dilarang, dia bisa memfilter, dia bisa membentengi, dia punya pengalaman, dia punya ilmu sebelumnya. Tapi kalau tidak, dia akan percaya bahwa apa yang ditampilkan oleh media sosial itu benar. Jadi tantangan BNN ini sebenarnya kan sangat luas kalau di media sosial. Bagaimana kita bisa menarik anak-anak muda ini yang katanya Pak Randy tadi, dia punya budaya untuk scrolling media sosial bahkan berjam-jam. Dari berjam-jam yang dihabiskan itu, berapa banyak yang dia habiskan untuk melihat konten-konten yang positif. Iya, betul. Nah, ini adalah tantangan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Tantangan di era saat ini, apalagi generasi sekarang itu juga sudah masih kecil sudah dipegangin handphone sendiri gitu, betul. Ya. Jadi banyak faktornya nggak cuma satu kompleks, banyak sekali faktor yang ikut mempengaruhi perilaku penggunaan media sosial untuk anak-anak remaja itu. Saya juga mau tanya nih Bu, kan tadi jenengan menjelaskan kalau rata-rata kan di usia remaja ya Bu, usia 12 sampai 17 tahun. Itu mahasiswa sendiri itu kira-kira apa juga berpotensi ya Bu? Mereka mau coba-coba gitu di kalangan mahasiswa itu gimana Bu, menurut Bu Miftah? Ya banyak juga, karena kalau di mahasiswa itu kan biasanya mereka sudah mulai tinggal jauh dari keluarga. Ya, yang tadinya dia merasa diatur oleh keluarganya, tiba-tiba dia harus tinggal sendiri. Dan kalau dia tidak punya, nah kita bicara di BNN itu ada istilahnya, ada konsep yang namanya ketahanan diri anti narkotika yang ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah self regulation. Self regulation itu adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, kita menilai diri kita sendiri. Kalau anak-anak remaja, kalau mahasiswa ini kan remaja akhir ya, menuju dewasa tapi belum dewasa remaja akhir ini dia tidak punya self regulasi yang diri, dia tidak punya nilai, dia tidak bisa menilai diri dia sendiri, nilainya dia bagaimana, value-nya dia bagaimana gitu kan. Nah, dia tidak akan punya istilahnya benteng. Kalau ketika dia tinggal jauh dari keluarga, dia tinggal sendiri, dia sudah akan merasakan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nah, ini yang menjadi faktor pemicu kenapa anak-anak mahasiswa ini cenderung dia melakukan hal-hal yang sebelumnya itu dia tidak pernah mencoba itu, tapi dia penasaran. Tapi karena dia masih punya aturan yang ketat di rumah, di sekolah gitu ya, dia masih punya pertahanan. Nah, ketika pertahanan ini sudah tidak ada, regulasi ini sudah tidak ada, dia mulai tinggal sendiri, dia mulai punya hidup sendiri, dia bisa mulai memutuskan apa yang harus dia lakukan sendirian. Nah, ini dia bisa terjerumus pada penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya konteksnya nggak hanya narkotika saja ya, bisa pergaulan bebas, ya bisa perilaku kriminal yang lain. Oke, nah itu tadi teman-teman udah dijelasin sama Bu Miftah bahwa mahasiswa tuh juga rentan loh untuk terpapar narkoba. Buat teman-teman tuh harus hati-hati, terutama mungkin di lingkungan teman juga itu mempengaruhi ya Bu ya? Ya betul. Karena yang paling banyak berpengaruh untuk pertama kali pakai narkoba itu ya circle pertemanan. Jadi paling banyak di data BNN itu mencoba-coba narkotika dari mana? Ya dari teman. Dari temannya, dari sahabatnya, yang orang-orang terdekat. Jarang sekali dapatnya dari orang yang tidak dikenal. Kalau dari orang yang tidak dikenal, ini biasanya anak-anak. Anak-anak itu dikasih sama orang yang tidak dikenal. Tapi kalau mahasiswa nggak mungkin kita mau terima dari orang yang tidak dikenal kan? Pasti kita dari teman sendiri gitu ya. Dari teman sendiri. Kalau cewek-cewek dari mana? Ya mungkin dari orang terdekat, dari pacarnya, dari pasangannya. Kalau nggak mau pakai nanti diancam, diputus. Itu klise sekali, tapi kenyataannya memang itu yang terjadi. Memang ada kasusnya seperti itu ya? Banyak seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman semuanya, buat Sobat Bakta nih terutama, apalagi anak-anak kesehatan pastinya juga harus aware dengan kesehatan. Betul. Oke, nah sekarang saya mau tanya sama Pak Randy nih. Pak, sejauh mana sih Pak influencer ini, atau mungkin kalau sekarang istilahnya tuh kayak selebritas di selebgram gitu, di medsos itu berperan dalam mempromosikan gaya hidup
tentang narkoba di kalangan remaja? Saya rasa sangat berpengaruh ya Mbak. Jadi kalau kita bicara tren di sosial media yang saat ini, konten yang cenderung cepat viral kan malah yang berbau negatif. Jadi justru konten-konten yang sifatnya edukasi, konten-konten yang sifatnya mungkin memberikan informasi yang positif itu bakal di skip sama generasi muda saat ini kan kayak gitu. Betul. Nah makanya kita di Humas tentunya ya kita menggandeng influencer-influencer tersebut. Apalagi kemarin sempat kalau di BNN kan ada program magang. Kebetulan yang sebelumnya itu ada dari salah satu selebgram TikTok. Nah, kita libatkan dalam pembuatan kontennya. Dan ternyata ketika dia buat konten, dia post sesuai dengan stylenya mereka, itu dapat engagement yang cukup tinggi. Jadi banyak view-nya seperti itu. Nah, dengan adanya ini ya kita terus berperang juga sama konten-konten yang negatif seperti itu. Jangan sampai kita kecolongan. Nah, di mana di dalam BNN sendiri kita setiap minggu juga ada evaluasi terkait kehumasan. Nah, ini membuktikan kalau BNN serius dalam hal kita mengedukasi masyarakat melalui sosial media, tentunya melibatkan dengan influencer-influencer tadi. Oke, nah tadi kan penting ya Pak influencer ini dalam konten pencegahan narkoba khususnya ini. Nah, respon dari remaja itu gimana Pak tentang influencer ini? Apakah insight-nya itu juga bagus atau like-nya dari komentar-komentarnya seperti apa Pak? Tiap influencer kan punya pengikutnya masing-masing ya. Jadi mungkin yang influencer bergerak mungkin di bidang makanan nih. Mungkin ya pengikutnya yang suka dengan konten makanan seperti itu. Nah, ketika mereka membuat konten yang dikaitkan dengan pencegahan narkoba di kesehariannya mereka, ternyata juga banyak dari netizen pengikut mereka yang baru tahu. Seperti kita ambil contoh misalkan kita bikin konten tentang narkoba, misalkan yang saat ini yang lagi viral itu Happy Water. Jadi narkoba cair yang itu bisa dicampurkan ke dalam vape, liquidnya vape itu. Ke dalam makanan, minuman apalagi kan mudah tuh, tinggal ditetes saja. Dan itu ketika terkonsumsi baru tahu kan efeknya. Kalau kita lihat secara kasat mata ketika sudah dibuat dalam bentuk makanan minuman, BNN sendiri nggak bisa membedakan secara langsung. Baru tahu ketika sudah melalui proses atau uji lab. Nah, hal-hal seperti itu ternyata ketika dikontenkan masyarakat ternyata itu narkoba. Nah, seperti itu. Banyak yang belum tahu ya Pak. Banyak yang belum tahu. Seperti lagi ada yang namanya narkoba jenis LSD. Itu bentuknya persis perangko. Jadi mau dicetak gambar kartun, mau dicetak gambar karakter yang lagi viral saat ini. Bedanya dengan perangko yang ada di pasaran, ketika itu ditaruh di lidah itu bisa lumar seperti permen, seperti zat lain. Kalau perangko kan nggak bisa seperti itu. Kira-kira tuh narkoba jenis itu apa sudah masuk di Kota Kediri Pak? Nah, kalau menurut data BNN kan ada istilahnya NPS, New Psychoactive Substance, yaitu narkotika jenis baru. Yang mana di dunia itu jumlahnya ada ribuan, Mbak. Yang baru masuk ke Indonesia dan diketahui BNN itu sekitar puluhan, nggak sampai ratusan. Itu pun yang sudah diatur ke dalam undang-undang kita tentang narkotika itu baru sedikit. Seperti kita ambil contoh tanaman di Kalimantan, keraton. Saat ini kan masih masuk ke tahapan proses uji penelitian kan, uji lab dan sebagainya. Dan masih belum dimasukkan ke dalam undang-undang kita. Nah, harapannya BNN, rekomendasinya BNN bisa masuk ke dalam undang-undang kita, yaitu yang golongan pertama, yang mana golongan pertama sama sekali tidak boleh disalahgunakan oleh orang seperti itu. Hanya boleh untuk penelitian, seperti halnya kayak sabu, ganja dan sebagainya. Seperti itu Mbak Karini. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Pak Randy tuh bahwa sekarang itu banyak jenis narkoba baru ya Pak ya, yang mungkin masyarakat itu masih awam, masih belum tahu. Jadi kita harus hati-hati sekali. Nah sekarang saya mau tanya ke Bu Miftah, itu gimana sih Bu penyebaran informasi terkait narkoba di media sosial itu bisa memperburuk persepsi remaja terhadap bahaya narkoba. Jadi kayak remaja itu terpengaruh dengan konten-konten itu, menurut Bu Miftah seperti apa? Iya, masalahnya kita menghadapi fenomena remaja yang dia tingkat penggunaan medianya tinggi tapi tidak diiringi dengan media literasi yang tinggi juga. Kan di sekolah-sekolah tidak diajarkan media literasi itu, bagaimana dia memfilter informasi mana yang betul, informasi mana yang tidak, yang mana yang boleh digunakan, yang mana yang tidak. Semua ini kan masuk boundaries ya, tanpa batas gitu.
Nah, kalau dampak buruknya apa? Dampak buruknya itu tidak semua konten tentang narkotika yang ada di media sosial itu benar. Kalau sumbernya dari BNN, oke lah, itu valid, 100% benar, bisa dipercaya gitu kan. Tapi bagaimana dengan oknum-oknum lain ya? Masalahnya banyak juga pengedar, bandar, dia menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan isu-isu. Kalau yang sekarang lagi tren mungkin seperti legalisasi ganja. Ya kan, di media sosial ada perang legalisasi ganja. Jadi dia menyampaikan berita sedemikian rupa seolah-olah bahwa penggunaan ganja itu seharusnya diizinkan. Nah, padahal itu hoax ya Bu ya? Padahal itu hoax ya. Kalau kita telusuri kan pasti sebenarnya ada pemodalnya, ya, ada pemilik modalnya ya yang membuat kampanye seperti itu. Memang kan banyak. Nah, kalau anak-anak remaja ini tidak tahu, dia akan membenarkan bahwa oh iya ternyata ganja boleh ya. Oh, di Thailand itu ganja dilegalkan. Oh, di Belanda itu ganja dilegalkan. Boleh kita pakai ganja di kafe gitu ya. Tapi kan mereka tidak akan meriset lebih dalam. Yang dilegalkan itu yang bagaimana. Di Belanda misalnya boleh pakai ganja. Jadi kalau misalnya Mbak Karin jalan-jalan ke Belanda ya, terus saya datang ke kafe, saya mau beli ganja, itu boleh. Tapi kan disediakan ruangan tersendiri dengan dosis yang sudah diatur dan ganja yang jenisnya berbeda. Ini yang orang-orang tidak tahu. Ganja yang tumbuh di Indonesia itu adalah ganja jenis tanaman cannabis sativa. Nah, kan bicara ganja itu kan bicara jenis tanaman ya. Kalau baca bahasa biologisnya itu kan banyak jenis. Betul. Nah, jenis tanaman ganja yang ada di Indonesia yang cocok dengan dataran kita itu jenis cannabis sativa, yang masalahnya adalah ini adalah jenis ganja yang tingkat halusinogen. Bahasa awamnya itu tingkat halusinasi yang ditimbulkan ini paling tinggi sedunia. Mencapai 30% dibandingkan dengan ganja yang ada tumbuh di Thailand, di Belanda. Ini adalah jenis ganja cannabis indica yang tingkat halusinogennya hanya 30%. Nah, kita bisa membandingkan nih dua jenis tanaman ganja, sama-sama tanaman ganja ya. Kalau di sana kan dikenalnya marijuana ya. Tapi yang satu tingkat, kalau bahasanya itu THC, tetrahydrocannabinol, atau zat yang bisa membuat orang berhalusinasi karena menggunakan ganja. Di Indonesia ini 30% yang jenis cannabis sativa yang tumbuh di Aceh. Makanya di sana yang paling dicari, komoditasnya sangat tinggi. Nah, kita berperang dengan ganja-ganja yang tumbuh di Aceh itu. Dengan jenis tanaman ganja cannabis indica yang tumbuh di Belanda, di Thailand, yang tingkat THC-nya, tetrahydrocannabinol, zat yang bisa membuat orang berhalusinasi, ini hanya 3%. Jadi kan tingkat halusinogennya cukup kecil. Nah, ini yang boleh dikonsumsi di Belanda. Itu pun diatur. Ya, yang boleh menggunakan siapa? Orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah melampaui usia ya 18 tahun ke atas, dan dosisnya itu diatur 1 hari tidak boleh berapa gitu. Dan ada tempat-tempat yang berizin yang boleh menggunakan stok itu. Sama seperti miras di sini, harusnya kan miras itu legal, tapi ada aturannya. Betul. Kan. Tapi di sini banyak miras yang ilegal. Jadi sosial kultural kita itu belum siap dengan kenapa nggak pemerintah menggunakan rekayasa genetika ganja itu ditumbuhkan ganja jenis cannabis indica gitu ya. Memang ganja jenis cannabis indica yang THC-nya kecil 3% itu punya zat di dalamnya, itu ada zat cannabidiol atau CBD. Zat CBD ini yang dipercaya bisa menurunkan tingkat sakit. Jadi bukan menyembuhkan penyakitnya ya, mengurangi rasa sakit. Ya, kan dulu ada yang kampanye itu ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu di Bundaran HI, dia kampanyekan anaknya yang sakit cerebral palsy itu. Nah, terus dia bahasanya itu adalah legalkan ganja untuk pengobatan anak saya. Nah, ganja yang tadi ada CBD-nya, cannabidiolnya ini menekan rasa sakit anaknya tadi yang cerebral palsy itu ya. Tapi kalau seandainya itu digunakan terus menerus, maka anaknya akan kecanduan zat itu, sehingga obat-obatan yang lain nanti akan resisten. Nah, teman-teman yang di IIK kan yang bergulat dengan kesehatan pasti lebih paham kan? Khususnya farmasi ini. Betul. Kalau bisa itu kan orang sakit diberikan dosis obat yang paling ringan dulu ya, tidak langsung yang dosis tinggi, nanti tubuhnya jadi resisten. Karena narkotika ini sifatnya kan drug intoleran. Dia semakin banyak digunakan, maka dosisnya akan semakin
bertambah. Lama-lama dia akan kebal. Kenapa orang bisa kecanduan ya? Kenapa orang bisa kecanduan ganja? Kenapa orang bisa kecanduan sabu? Awal mulanya semuanya itu dari coba-coba yang mungkin cuma dosisnya kecil ya, gitu. dosisnya kecil. Kalau ganja itu dia dihisap rame-rame, atau mungkin dia tidak menghisap tapi dia ada dalam satu ruangan di mana ada temannya yang mengkonsumsi ganja ya. Asapnya itu kan bisa juga menimbulkan asap THC yang tetrahidrokannabinol yang bisa membuat orang berhalusinasi tadi. Nah dari situ kan nanti lama-lama dengan dosis yang sama dia tidak akan mendapatkan efek yang sama seperti dulu pertama kali pakai. Makanya kan dosisnya selalu bertambah. Keinginan untuk mau lagi dan lagi gitu ya Bu. Masalahnya keinginan untuk mau lagi itu juga disertai dengan keinginan untuk bertambah. Jadi bukan hanya dia mengkonsumsi lagi, tapi dosisnya juga ditambah. Ya, yang tadinya sabu, padahal sabu itu harganya kalau di Kota Kediri mahal ya, 1 gram itu bisa 1,5 juta. Yang tadinya dia mencoba-coba rame-rame 1 gram dipakai buat pesta, 10 orang rame-rame, dia sudah bisa mendapatkan sensasinya. Nah, lama-lama dipakai rame-rame 10 gram itu nggak ngefek, kok nggak sama ya seperti kemarin waktu pertama kali pakai. Akhirnya dosisnya ditambah terus. Makanya pecandu narkoba ini tidak bisa sembuh, dia hanya pulih. Jadi beda dengan penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan lewat obat-obatan, intervensi obat gitu ya. Karena narkotika ini bukan hanya dia butuh intervensi obat ya, tapi juga psikisnya, kemudian lingkungannya. Jadi sangat kompleks sekali. Nah gitu tadi teman-teman, itu bahaya banget. Saya juga bertambah ilmunya ini dari Bu Miftah. Jadi teman-teman itu harus lebih hati-hati karena lingkungan juga mempengaruhi, dan juga jenis-jenis narkoba yang disebutkan sama Bu Miftah tadi itu bisa membuat kecanduan seperti ganja dan juga sabu. Itu harus kita benar-benar hindari. Untuk mahasiswa Bakta nih khususnya, anak-anak farmasi pasti jauh lebih paham. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya ke Pak Randy nih. Menurut Pak Randy ini kaitan penggunaan media sosial sendiri ini secara berlebih dengan peningkatan kecenderungan remaja untuk mencoba narkoba itu gimana Pak? Tinggi atau gimana dari Pak Randy? Terkait sosial media, efek negatifnya ya. Baru-baru ini saya baca berita. Jadi ada salah satu penyakit kejiwaan, salah satu gangguan kecemasan, yang mana seseorang itu kecanduan scrolling. Jadi dia kecanduan scrolling konten-konten yang ibaratnya kita menyampaikannya itu konten receh seperti itu. Dan itu nggak terasa itu sejam, 2 jam, bahkan mungkin seharian. Nah itu salah satu bukti juga bahwa ternyata konten-konten yang mana yang diproduksi saat ini itu kan punya kriteria tersendiri ya agar menarik perhatian yang masyarakat untuk melihatnya. Ini juga ada efek negatifnya seperti itu. Nah sekali lagi saya sampaikan bagaimana juga cara kita di BNN, dan juga saya mengajak nih teman-teman Bakta, kemudian masyarakat umum untuk ayo kita bikin konten yang positif. Jadi kita banjiri sosial media kita itu dengan konten-konten yang positif, bukan konten-konten receh atau sampah seperti itu. Harapannya ya kembali ke itu tadi, ketika ada masyarakat, teman kita yang scrolling, atau mungkin anak-anak yang masih di bawah umur yang udah dipegangin HP itu tadi, terpapar oleh konten yang positif. Tapi ini nggak mudah, karena jumlah konten di sosial media kan jumlahnya banyak, jutaan seperti itu. Nah ini juga kita mengajak orang tua khususnya, yang mana kalau masih punya anak usia dini, apalagi yang sudah dipegangin HP, mohon kiranya untuk didampingi. Atau mungkin sekarang kan kita nggak perlu nih mantengin anak untuk lihat HP, lihat kontennya apa. Sekarang sudah ada software-software yang bisa untuk orang tua itu memantau anak itu buka apa sih. Nah itu kita bisa setting untuk membatasi hal tersebut. Itu salah satu langkah kita. Nah untuk teman-teman yang sudah mungkin di usia remaja, atau apalagi yang lagi duduk di bangku universitas ya, ini kita mengajak untuk ayolah teman-teman yang udah dewasa semua ini ya, kita kurangilah untuk lihat konten-konten seperti itu. Mungkin daripada kita lihat konten, justru kita bikin konten seperti itu untuk mengajak teman-teman kita yang lain untuk berbuat hal yang lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak. Ini bagus sekali jawabannya Pak Randy nih. Jadi kita sebagai mahasiswa juga penting terlibat ya Pak dalam pembuatan konten mungkin. Jadi biar bisa lebih produktif teman-teman. Kita terusnya juga saya sendiri nih, saya juga
ingin membuat konten seperti itu. Saya kan juga sekarang lagi magang nih, posisinya di BNN juga. Saya membantu membuat konten, jadi saya tahu dan sedikit paham dan tahu tentang edukasi untuk pembuatan konten di media sosial seperti itu. Jadi ayo teman-teman, apalagi Sobat Bakta nih, ayo kita buat konten. Di Bakta tuh banyak loh Pak artisnya, selebnya tuh banyak sekali. Ayo kita beramai-ramain. Iya, jadi ayo Sobat Bakta buruan ramein konten pencegahan, edukasi tentang penyalahgunaan narkoba seperti itu. Dan konten-konten yang teman-teman yang sudah buat itu bukan serta-merta bikin konten udah, enggak, ternyata juga berdampak Mbak Arin. Jadi beberapa waktu lalu kebetulan yang pegang adminnya medsos kan saya pribadi. Ada beberapa teman kita yang masih remaja itu melaporkan melalui fasilitas DM yang ada di sosial media kita. Ada yang saya sampai heran itu, dia malah melaporkan pacarnya. Jadi pacarnya kecanduan ganja sama sabu, dia lapor melalui sosial media, platform itu. Berarti kan ini ada hal yang positif, berdampak positif kepada teman-teman kita. Ya mungkin kalau teman-teman kita mau datang ke BNN untuk lapor secara khusus kan takut atau bagaimana. Cukup dengan sosial media teman-teman sudah bisa menyampaikan aspirasinya seperti itu. Nggak akan dimarah ya Pak ya? Nggak akan kita kecam atau bagaimana, justru kita menyambut dengan baik. Iya, justru nanti seperti bakalan diberitahu dan diberi edukasi ya Pak ya. Kemudian satu lagi kemarin juga ada yang DM itu bilang, tanya gini sih, dia punya saudara kecanduan katanya, dan dia curiga sekarang tahapannya udah naik, udah kecanduan sabu katanya, mengenal sabu seperti itu. Karena teman-temannya ada yang tertangkap menyalahgunakan tersebut. Dan dia ingin bagaimana caranya direhab, apa harus membawa kartu BPJS katanya seperti itu. Nah, ini juga mungkin melalui kesempatan ini kita sampaikan juga ke teman-teman masyarakat umumnya. Jadi untuk direhab di BNN itu bukan termasuk dari rangkaian klaim BPJS ya, beda. Jadi BPJS punya bidangnya khusus, mungkin penyakit-penyakitnya ada kan daftarnya. Nah di BNN kita khusus pengobatan untuk teman-teman yang kecanduan. Jadi di BNN saat ini kita punya klinik Pratama Rawat Jalan namanya. Nah ini dikhususkan bagi teman-teman kita yang kecanduan dan belum tertangkap tangan atau belum terkena proses hukum. Jadi kalau teman-teman tahu ada tetangganya, saudaranya kecanduan, ayo buruan dia dibawa, diajak ke BNN. Justru kita bantu dan lebih mudah prosesnya daripada dia terkena proses hukum seperti itu. Dan kalau ditanya, Mas bayar nggak, mahal nggak? Rehab di BNN gratis, syaratnya itu tadi, mau lapor. Seperti itu. Nah tadi itu teman-teman disampaikan Pak Randy, jangan sungkan, jangan malu kalau ada orang di sekitar kita yang mungkin terjerat dengan sabu, ganja atau mungkin narkotika sejenisnya. Kita bantu, ayo kita ajak ke BNN, kita bantu mereka untuk terlepas dari narkotika gitu ya Pak ya. Jadi kita juga harus peduli sebagai manusia, kita harus lebih peduli gitu. Jadi kayak ngajak untuk teman atau mungkin keluarga atau saudara yang sudah terjerat itu, ayo kita bantu untuk lepas dari itu semua dengan dibawa ke BNN gitu. Saya tambahkan ya Mbak ya, sebagai informasi buat teman-teman semuanya terkait klaim BPJS tadi. Jadi rehab di BNN itu gratis ya, dengan catatan tadi sudah disampaikan harus berani untuk melapor. Karena apa? Karena pecandu narkoba ini kan lama-lama dia akan kecanduan lebih banyak. Nah, kalau dia sudah sampai di tahap naudzubillah min dzalik ya, sakau misalnya ya, sudah kejang-kejang, sudah meregang nyawa gitu lah ya. Nah, itu dibawa ke IGD, ini tidak bisa diklaim BPJS. Karena apa? Karena penyakit penyalahgunaan narkotika ini penyakit yang ditimbulkan karena kebodohan diri sendiri. Ya, kasusnya akan sama dengan percobaan bunuh diri. Orang yang mencoba bunuh diri terus qadarullah nggak meninggal ya, dibawa ke rumah sakit, ini kan tidak bisa diklaim BPJS. Karena kan itu yang diakibatkan karena perbuatan diri sendiri. Karena perbuatan diri sendiri. Nah, narkotika juga seperti itu. Dan biayanya pasti mahal kalau sudah sampai sakau ya, masuk IGD, karena intervensinya kan pasti lebih banyak lagi gitu. Nah, itu tadi teman-teman harus benar-benar diingat ya, khususnya buat Sobat Bakta nih. Oke, saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, ke Bu Miftah ya. Jadi saya mau tanya ini Bu, menurut Ibu tuh peran orang tua dalam memantau dan mengarahkan penggunaan media sosial anak-anak itu gimana sih Bu dalam konteks pencegahan narkoba?
tadi kan sedikit sudah disinggung sama Pak Randy ya, tentang peran orang tua. Tapi di BNN itu kami punya mekanisme ketahanan keluarga anti narkoba. Jadi konsep ini kita kenalkan supaya orang tua lebih banyak berkomunikasi dengan anaknya. Ini yang banyak dilupakan sama orang tua zaman sekarang gitu ya. Bahkan orang tuanya juga main medsos. Betul. Ya, anaknya main medsos, orang tuanya main medsos. Ya udah dampingan ya. Dampingan tapi tidak saling bicara. Kita punya dunia masing-masing. Nah, ini yang kita kembalikan bahwa sebenarnya dari keluarga ini adalah komunikasi. Kalau di dalam keluarga ini tidak ada komunikasi, maka ya tidak berjalan fungsi keluarga itu. Fungsi keluarga ini kan salah satunya perlindungan, ya kan? Memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman untuk anggota keluarga. Anggota keluarga ini kan bukan cuma orang tua ya, orang tua, anak ya, anggota keluarga inti itu. Nah, kita kembalikan fungsi keluarga ini dengan cara apa? Memperbaiki pola komunikasi. Hal-hal sederhana saja yang kita ajarkan, bagaimana orang tua itu punya skill untuk mendengarkan. Ini yang gak banyak orang tua itu miliki. Karena kita itu kalau sebagai orang tua istilahnya sudah mental load. Mental load itu apa, Mbak? Mental load itu di pikiran orang tua ini tuh banyak yang dipikirkan. Jadi alam bawah sadar kita itu memerintahkan untuk segera menyimpulkan hal-hal yang sederhana. Misal, kenapa anak-anak remaja itu sekarang dia cenderung lebih suka berbicara dengan temannya? Ya kan, kalau misalnya dia punya masalah, curhatnya ke temannya ya. Jangan-jangan remaja, mahasiswa juga begitu kan? Iya, betul. Kalau ada masalah, curhatnya ke temannya. Nah, ini harusnya kan sebenarnya curhat utama itu harus ke orang tua. Ya, ke orang tua, ke ibunya, ke ayahnya. Nah, ini yang sedang kita kita kembalikan ya ke fungsinya. Dengan cara apa? Orang tua ini harus punya skill mendengarkan. Mendengarkan itu mendengarkan yang benar loh ya, bukan hanya mendengarkan oh iya ya gitu ya, tapi mendengarkan yang benar itu ada tekniknya. Misalnya anak-anak ini dia biasanya kalau anak-anak itu kan paling utama awalnya pasti semua tuh curhat sama orang tua. Tapi karena tanggapan orang tua ini tidak sesuai dengan yang dia harapkan ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, berikutnya dia tidak akan curhat dengan orang tuanya. Misalnya aja anak-anak remaja ini apa sih masalah yang dihadapi itu? Mungkin ini biasanya sibuk asmara. Ya, dia lagi kasmaran ya. Dia lagi suka sama si A misalnya. Ternyata si A ini suka sama si B gitu ya. Dia merasa patah hati atau gimana. Nah, satu ketika dia curhat dengan orang tuanya, aku suka sama dia tapi dia suka sama si B. Nah, nggak usah pacaran aja gitu. Ya udah nggak usah pacaran, kamu tuh harusnya fokus belajar. Itu jawaban orang tua. Jawaban orang tua kan begitu. Template. Nah, template-nya udah jelas. Akhirnya apa? Berikutnya ketika dia punya masalah asmara lagi, dia nggak akan cerita ke orang tuanya. Nanti saya dinasehatin. Harusnya bagaimana orang tua itu? Ya dia dengarkan dulu. Oh gitu ya, kamu sedih ya karena gebetanmu tuh suka sama ini. Iya ya, dulu kayaknya mama kalau seusia kamu tuh suka sama temen, terus temennya suka sama teman, pasti sebel banget ya. Nah, jadi ada validasi perasaan. Nah, validasi perasaan itu yang kita utamakan. Baru berikutnya masuk ke nasihat. Nah, tapi kita ini tinggal di negara yang secara ekonomi kan middle yen ya. Diakui apa tidak kita masih rendah. Sehingga orang-orang yang keluarga yang berada di posisi itu, yang paling utama adalah bukan mendengarkan curhatan anak. Yang paling utama adalah mencari uang. Yang penting anak-anak ini secara ekonomi tercukupi, gitu ya, bisa sekolah ya. Betul. Sehingga yang dipikirannya ini banyak, daripada dia mendengarkan keluh kesah anak-anak ini nggak sebanding dengan keluh kesahnya dia. Aduh, besok ini makan apa, uang jajannya kurang, uang sekolahnya kurang misalnya itu. Padahal itu penting ya Bu ya? Padahal itu penting. Nah, ini yang sedang kita kampanyekan, kita sosialisasikan pada keluarga ini, bahwa peran utama keluarga ini adalah komunikasi. Kita dengarkan, kemampuan mendengarkan ya. Jadi kalau di BNN itu ada istilah listen first. Dengarkan dulu deh masalah anak-anak itu apa sih, masalah remaja ini apa sih. Baru berikutnya kita masuk dengan nasihat ya, jangan langsung menghakimi. Oke, keren banget tuh penjelasan dari Bu Miftah bahwa komunikasi itu penting. Nggak hanya di keluarga, di semuanya tuh komunikasi penting ya Bu ya. Dan orang tua juga harus bisa mengajarkan media literasi ya, bahwa tidak semua loh yang ada di media sosial itu betul ya. Misalnya kayak anak saya deh, anak saya itu masih kecil ya, 6 tahun, 7 tahun gitu, kelas 1 dan kelas 2 SD. Dia bisa percaya bahwa ibu nanti kalau
kiamat ya, matahari itu meledak. Itu yang dia lihat di YouTube. Loh, kamu tahunya dari mana? Dari YouTube. Nah, orang tua ini kan harusnya mengajarkan bahwa tidak semua yang ada di media sosial itu benar. Ya, bahwa oh ini loh sebenarnya itu begini kronologisnya yang itu begini. Jadi nanti dia akan paham. Nah, orang tua ini yang sebenarnya jadi filter utama ya kalau untuk anak-anak. Media literasi dia harus bisa mulai diajarkan mana sih yang betul, mana yang tidak. Kalau ternyata ini kok tidak sesuai ya sama apa yang diajarkan di sekolah, dia harus berani untuk bertanya pada orang tuanya. Jadi parenting itu sangat penting ya Bu ya. Betul. Apalagi orang tua juga harus bisa lebih tahu, jauh lebih berkembang daripada anaknya gitu. Meskipun ya, ini sasaran podcastnya masih mahasiswa tapi mahasiswa calon ini calon orang tua. Betul. Karena kita kalau edukasi bahaya narkotika sebenarnya ya Mbak, dari mana sih memulai langkah paling utama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika? Kalau menurut Mbak Karin dari mana? Kalau dari saya sendiri ya memang dari keluarga, lingkungan keluarga itu sangat penting. Dan kita kan bertemu setiap hari, mencontoh orang tua, terus lingkungan di sekitar juga mempengaruhi gitu. Jadi langkah utama, langkah paling penting ya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika itu sebenarnya dimulai dari memilih pasangan. Ya, betul. Nah ini kan teman-teman mahasiswa nih betul juga, yang sudah mulai ya membayang-bayangkan ya nanti saya menikah dengan siapa ya, gitu kan ya, ya pasti. Saya nanti berkeluarga dengan siapa, suami saya atau istri saya orangnya bagaimana, keluarga seperti apa yang saya bentuk. Nah sebenarnya embrionya dari sana. Kalau kita bisa memilih pasangan yang tepat ya, maka keluarga kita tuh ya akan jadi keluarga yang tepat gitu. Karena ternyata ya Mbak Karin dan Sobat Bakta, penyakit penyalahgunaan narkotika itu bisa ditularkan. Jadi ada genetiknya. Ya meskipun secara ilmiah ini belum terbukti ya, tapi risetnya BNN ini adalah mengkaji dari para penyalahguna yang sudah pernah direhabilitasi di BNN. Ternyata kebanyakan mereka lahir dari orang tua yang punya riwayat penyalahgunaan narkotika. Jadi kembali ke pernyataan kami sebelumnya bahwa penyalahgunaan narkotika ini nggak bisa sembuh loh. Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang punya riwayat penyalahgunaan narkotika ini punya potensi lebih besar untuk menyalahgunakan narkotika di kemudian hari dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak punya riwayat penyalahgunaan narkotika. Ini bukan justifikasi bahwa pecandu narkoba itu terus nggak boleh dinikahi, tidak ya. Artinya apa? Kalau kita sadar pasangan kita ini punya riwayat penyalahgunaan nafsa, maka kita sebagai pasangannya ini kan harus bisa menjadi benteng ya. Misalnya nih, namanya pecandu narkotika itu pasti emosinya tinggi, tidak stabil. Nah, ketika dia ada masalah kecil terus tiba-tiba dia marah, nah pasangannya kan harus mengerti, harus bisa ngerem. Oh iya, saya maklum ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan marah. Nanti dia nyolot, kita ikutan nyolot. Wah, nggak jadi. Selesai. Ya. Nah, anak-anaknya ini juga akan punya kecenderungan lebih tinggi. Artinya bukan pasti dia akan jadi pecandu, tidak, tapi misalnya dia akan ketemu dengan masalah. Karena anak-anak yang mulai menyalahgunakan narkotika ini biasanya kan karena ada latar belakang ya, masalah entah dengan keluarga, entah dengan temannya, entah dengan pasangannya. Nah, ketika dia berhadapan dengan masalah-masalah ini, dia akan lebih rentan untuk mencoba-coba narkotika. Jadi kita mengedukasi teman-teman Bakta ya yang mulai merencanakan keluarga, ayo kita cari tahu dulu pasangannya. Wajib tahu pasangannya ini punya riwayat penyalahgunaan narkotika apa tidak. Kalau punya, berarti kita harus bisa menjadi istilahnya tempat untuk pulang. Ya, tempat untuk pulang. Ya. Jadi harus bisa mengerti juga keadaan pasangan. Kalau ya itu memang pilihan dari masing-masing ya Bu ya. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge, itu pilihan dari mereka. Cuman kita bisa untuk peduli dan membantu. Kita bisa memutus mata rantai itu. Kalau memang pasangan kita ini adalah mantan pecandu, ya kita putus. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu terbawa. Ya. Jadi orang tuanya harus tahu betul bagaimana membentengi anak-anaknya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, Sobat Bakta nih khususnya ya. Saya mau tanya ke Pak Randy selanjutnya nih Pak. Ada teknologi, kira-kira ada teknologi atau aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu remaja menghindari godaan narkoba gitu, misalkan mereka tuh terjangkit narkoba gitu Pak. Jadi kayak ada aplikasinya gitu nggak Pak yang biasanya? Maksudnya kalau mereka sudah kecanduan? Iya gitu maksudnya.
Kalau aplikasi nggak ada ya. Jadi selama ini ya kita melalui program rehabilitasi itu. Jadi di dalam program rehab tersebut BNN sudah punya standar khusus tuh untuk bisa menentukan ataupun memberikan metode yang pas kepada yang bersangkutan. Karena seperti yang disampaikan Bu Miftah tadi, seseorang untuk bisa terkena penyalahgunaan narkoba, triggernya itu kan macam-macam. Ada yang mungkin karena broken home, ada yang mungkin karena ajakan teman tadi, kan setiap faktor itu butuh penanganan yang juga beda. Nah, dengan kita menentukan faktor-faktor tersebut, maka nanti metode yang diterapkan untuk melakukan rehab itu akan tepat. Jadi yang bersangkutan bisa cepat pulih. Nah, penting juga saya sampaikan di sini, kenapa pakai istilah pulih seperti yang sampaikan Bu Miftah? Karena beda dengan kita sakit flu, batuk, demam, dikasih obat, hilang demamnya kan, hilang batuknya, sembuh tuh udah selesai. Tapi kalau pecandu itu akan seumur hidup tuh. Makanya ada istilah di BNN kan, pecandu atau penyalahguna narkoba itu sudah kehilangan masa lalu sampai masa kininya. Jangan sampai dia kehilangan masa depan. Makanya harus diputus mulai sekarang, harus direhab. Dan nggak bisa nunggu dia obat ya, nunggu dia dapat apa loh, hidayah. Iya. Dapat insight tiba-tiba mau obat, mau datang ke BNN kapok gitu. Ampun udah. Nggak akan ada seperti itu. Jadi mereka harus dipaksa. Makanya ketika ada anggota keluarga yang lapor, ada anggota keluarganya jadi pecandu, itu kita kejar terus, ayo lapor aja ke BNN, harus dipaksa. Karena kalau nggak seperti itu ya nggak akan bisa lepas dari penyalahgunaan narkoba. Tuh. Kalau ditanya teknologinya untuk mencegah mungkin ya bagaimana? Nah, untuk mencegah narkoba seperti yang disampaikan Bu Miftah tadi, ya itu sasaran kita yang pertama kali itu keluarga dan orang yang ingin membentuk keluarga kan seperti itu. Itu yang kita beri penekanan. Nah, mungkin ada beberapa kebijakan beberapa waktu lalu sebelum nikah harus tes urin. Nah, itu mungkin penting juga ya Bu Miftah, agar pasangannya tahu, ternyata calon istriku, calon suamiku mantan pecandu. Nah, dia lebih aware ketika ada masalah, ada yang disembunyikan ya antara pasangannya, ketika ada masalah dan sebagainya, dia bisa mengantisipasi. Coba kalau dia nggak tahu, perang dunia itu bisa. Nanti kalau udah terlanjur menikah baru tahu kan juga masalah. Akhirnya nggak ada solusi, pisah. Nah, yang jadi korban siapa? Anaknya. Makanya kasian. Anak pecandu itu cenderung menyalahgunakan seperti itu, mungkin karena ujung-ujungnya keluarganya broken home dan sebagainya. Tuh. Jadi sangat penting literasi dan edukasi. Kalau misalkan teman-teman butuh informasi yang valid terkait narkoba, perkembangannya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, bisa buka website BNN Go ID. Jadi semua data yang ditampilkan di sana itu valid dari hasil penelitian BNN. Jadi nggak perlu cari-cari dari konten-konten yang nggak jelas itu. Seperti itu. Langsung ke pusatnya BNN Go ID. Di sana ada e-booknya, ada konten-konten juga. Dan BNN juga punya sosial media sendiri namanya Rean ID namanya. Rean ID. Nah, itu semacam sosmednya BNN. Jadi yang dipost di sana itu konten-konten tentang pencegahan narkoba seperti itu. Oke, keren banget nih. Tuh. BNN Kota Kediri juga saya keren banget, aktif sekali media sosialnya. Jarang sekali Bu instansi itu mengaktifkan media sosial. Tapi ketika saya magang di sini saya jadi tahu, oh ternyata media di sini sangat aktif untuk membuat konten. Jadi saya sangat tertarik di sini, sangat excited dan antusias sekali untuk terlibat di konten-kontennya BNN. Terima kasih. Saya juga terima kasih karena sudah diajarin tentang pencegahan narkoba dan penyalahgunaannya di sini. Sama-sama Mbak Karin. Oke, saya mau tanya ke pertanyaan terakhir nih. Ya, mungkin dari Pak Randy atau Bu Miftah nih, gimana sih peran mahasiswa Bakta nih? Komentarnya gimana sih untuk membantu tugas BNN gitu? Gimana? Mungkin dari Bu Miftah atau Pak Randy? Oke. Sebenarnya ada 3 ya peran mahasiswa itu yang harus, menurut saya itu harus selalu ditanamkan. Yang pertama, mahasiswa ini kan iron stock itu kan apa? Besi ya. Besi baja itu kan identik dengan kuat ya, kuat, kokoh, nggak gampang letoy ya, semakin ditempa dia semakin kuat kan gitu. Nah, harapan kami adalah mahasiswa-mahasiswa IIK Bakta ini adalah generasi-generasi yang iron stock, bukan generasi strawberry ya. Mbak Karin pernah dengar ya? Iya. Generasi strawberry itu kan cantik, indah ya, imut-imut, lucu-lucu, tapi ketika ada masalah sedikit saja dia sudah akan hancur.
sudah merasa hidupnya itu paling menderita ya. Ada beban tugas sedikit aja sudah merasa sangat terbebani, sudah merasa ya sudah tidak bisa menyelesaikan masalah gitu, sudah ya. merasa tidak berdaya gitu ya. Nah, harapan kami adalah teman-teman dari mahasiswa IIK Bakta ini adalah iron stock-nya bangsa kita lah ya calon-calon pemimpin ini ya. Anak-anak muda dengan mental yang sekuat baja ya, semakin ditempa itu semakin kuat. Jadi kalau misalnya di tempat kerja tiba-tiba dimarahin, ya aku nggak mau kerja di sana lagi, nggak jangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, selain iron stock, anak-anak kami harapkan teman-teman mahasiswa ini adalah agent of change ya. Kita akan mengikuti perubahan. Kalau tadi kenapa di BNN itu gencar sekali kita mengkampanyekan lewat media sosial, karena kami sadar bahwa sekarang itu dunianya sudah jungkir balik ya. Yang betul bisa jadi salah, yang salah bisa jadi betul, yang di media sosial itu yang ditampilkan apa gitu ya. Harapan kami dengan semakin banyak ada konten-konten yang di media sosial, semakin banyak juga anak-anak remaja atau mungkin juga orang tua yang teredukasi, yang terpapar konten-konten yang positif. Jadi ada perubahan. Kalau Mbak Karin tadi bilang, oh ternyata di BNN itu gencar ya media sosialnya. Bagaimana nanti setelah selesai magang dari BNN, harapannya Mbak Karin juga bisa membawa hal-hal yang positif dari BNN ya. Nanti bekerja di instansi manapun di bidang kesehatan, kan kita juga Indonesia ini kan bangsanya yang kesehatannya masih rendah ya. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi supaya tingkat kesehatannya meningkat ya. Karena tingkat kesehatan itu sangat menentukan tingkat kesejahteraan ya. Kalau tingkat kesehatan meningkat, tingkat kesejahteraan meningkat, tingkat pendidikannya juga akan ikut meningkat. Jadi kompleks masalahnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa ini adalah guardian of value. Guardian of value itu penjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, kelihatannya utopis ya. Tapi kalau bukan kita yang menjaga nilai luhur bangsa kita, itu siapa lagi? Sekarang kan anak-anak remaja itu sudah mulai ke barat-baratan mengikuti tren luar gitu. Betul, ke Korea-Koreanan. Ya, boleh kita suka dengan K-pop, K-drama, suka dengan Jepang, tapi kita tidak boleh berkiblat ke sana ya, karena kita masih tinggal di negara Indonesia. Budaya kita itu Pancasila ya, nilai-nilai kita itu Pancasila, budaya kita itu budaya yang ramah tamah gitu. Jadi boleh kita keliling dunia ya, dapat beasiswa sekolah dimanapun, tapi kita kan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa kita, karena itu yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang menjaga, nanti anak-anak cucu kita mungkin akan luntur nilai-nilai itu. Wah, keren banget pesannya dari Bu Miftah nih. Saya sampai merinding. Kalau dari Pak Randy gimana Pak komentarnya? Kita garis bawahi yang nilai luhur tadi ya. Jadi kita tuh sebenarnya bangsa Indonesia tuh punya kelebihan kalau dibandingkan bangsa-bangsa lain. Kita ambil contoh Amerika, negara paling maju di dunia sampai detik ini pun belum bisa menyelesaikan permasalahan narkobanya. Bahkan di Amerika sendiri ada salah satu kota yang sampai dijuluki kota zombie kan, yang mana penduduknya di pinggir-pinggir jalan tuh sampai kecanduan semua. Seperti itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kita punya poin yang lebih utama tadi apa? Budaya, terus kemudian kultural kita sangat kental sekali, dan rasa gotong royong masyarakat itu kita itu sampai sekarang sangat tinggi. Jadi ketika ada tetangganya misalkan ada masalah, kira-kira kepo nggak sampingnya? Kepo pasti Mbak. Kepo, kira-kira kepo bisa bantu apa seperti itu dan sebagainya. Itu yang kita miliki. Jadi ketika ada di lingkungan kita ada hal yang aneh, contoh misalkan ada pengedar narkoba masuk ke kampung kita. Nah, masyarakat harus bahu-membahu bagaimana cara mengusirnya, hilang dari lingkungannya seperti itu. Kalau dibiarkan itu akan mempengaruhi lingkungan, dan jangan sampai lingkungan atau kampung kita menjadi kampung narkoba seperti itu. Karena sudah ada kejadian di negara kita, di Jawa Timur lagi seperti itu. Nah, ayo saya mengajak teman-teman Bakta nih jadi relawannya BNN. Jadi nggak harus daftar ke BNN ngisi formulir jadi relawan, enggak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara itu tadi, teman-teman bisa melakukan aksi-aksi yang mengajak generasi muda kita untuk bareng-bareng nih kampanye tentang hidup sehat, bagaimana untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Jadi yang perlu kita garis bawahi sekarang bukan narkobanya yang dihancurkan atau dijauhi, bukan, tapi penyalahgunaannya. Tuh seperti itu Mbak.
Keren juga nih pesan dari Pak Randy untuk teman-teman Sobat Bakta. Jadi relawan di BNN itu keren banget. Kita bisa menyelamatkan, pasti bisa menyelamatkan banyak orang-orang di luar sana yang mungkin belum tahu, belum paham untuk terbebas dari jeratan narkoba ini. Oke, kan dulu tuh saya pernah dengar nih Pak Bu, slogannya BNN kan Say No to Drugs gitu kan. Kalau sekarang tuh apa ya Pak Bu? Ada sekarang salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat Mungkin tanpa kita bisa narkoba. bareng-bareng. Mungkin bisa bareng-bareng gitu ya. ya. Untuk menutup. Lihat kita yang mana ini? Yang tengah sini ya. Oke, yang tengah. Oke. Gimana? Jadi tangannya begitu ya. Salam sehat tanpa narkoba. Jadi Mbak Karin nanti bilang Ika Bakta gitu ya. Kita jawabnya bareng-bareng. Salam sehat tanpa narkoba. Kita coba ya Pak Bu. Ika Bakta, salam sehat tanpa narkoba. Oke, terima kasih. Oke, saya terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah berkenan datang di Ika Bakta menjadi narasumber kita, dan saya juga jadi lebih banyak tahu tentang apa pencegahan narkoba, bahaya media sosial, lingkungannya, dan jenis-jenis narkoba. Saya sangat berterima kasih sekali kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Sama-sama. Di podcast Ika Bakta, dan mungkin kali ini kita bisa ngobrol bareng lagi ya Bapak Ibu di sini. Oke, gitu aja Sobat Bakta. Saya tutup untuk podcast pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.